berdiri. Yang kedua, pendirian Indis Party. Yang ketiga, pembubaran Indis Party. Dan yang keempat, apa aja aksi yang dilakukan para tokoh setelah Indis Party dibubarkan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita meluncur ke pembahasan yang pertama. Pada abad ke-19, pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan rezim segregasi yang memisahkan tiga ras. Posisi teratas diduduki oleh orang Eropa. Lanjut, yang kemudian di bawahnya adalah orang Timur, asing, dan posisi paling bawah ditempati oleh pribumi. Dalam kebijakan ini, golongan Indo atau darah campuran hasil perkawinan Hindia dengan Belanda dianggap oleh para Belanda tokoh paling rendah dari Europeanen. Namun, lebih tinggi Inlades. Ini kemudian memunculkan niat Indo untuk memperbaiki nasib dengan melawan pemerintah kolonial. Paling satu upayanya adalah dengan mendirikan Indisborn. Pada tahun 1989, di kemudian hari, beberapa anggota Indisborn ini menemukan jalan perlawanan baru, yakni menginginkan perjuangan bersama pribumi yang menjadikan Hindia sebagai tanah air dalam rangka melawan kolonisme. Untuk itu, dalam rapat Indisborn diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1912, diperoleh kesempatan merombak organisasi Indisborn. Untuk kepentingan tersebut, dibentuklah komisi peneliti yang beranggotakan tujuh orang, yakni Akbeck, Roosevelt, Charlie, Cornfreur, Dowes. Menindaklanjuti hal tersebut, diadakanlah rapat komisi peneliti di Bandung 6 September 1912. Dalam rapat yang diketahui oleh Dowes Dekker itu, beberapa anggota turut menulurkan idenya seperti Hal van der Pol yang membahas tentang keanggotaan himpunan baru, Tosher yang membahas tentang hak pribumi atas tanah Hindia Belanda, Van Houten yang membahas tentang masa depan golongan pribumi, dan Dowes Dekker membahas tentang persaudaraan golongan Indo dengan pribumi. Berbagai ide yang dibahas dalam rapat itu kemudian menghasilkan berdirinya perhimpunan baru atau disebut Indis Party. Nah, Indis Party merupakan sebuah partai universal pertama di Hindia Belanda. Disebut universal karena sifat keanggotaannya yang terbuka dan menerima semua golongan etnik atau ras, baik itu pribumi ataupun Indo. Sebagai sebuah partai, slogan atau semboyan khusus yang dimiliki Indis Party adalah Indis for Inders, yang berarti Hindia untuk orang Hindia, Indis los Van Horn, yang berarti Hindia lepas dari Belanda. Pendirian Indis Party yakni 15 September sampai 3 Oktober 1912. Dowes Dekker bersama Brunsfer, Van Houten, dan Van der Pol mengadakan tour propaganda dari Bandung ke Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Propaganda ini yang menjadikan Indis Party terdapat banyak dukungan dari banyak pihak, diantaranya di Bandung ketemu dengan Suryadi Suryaningrat yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan Serikat Islam cabang di Bandung di Yogyakarta. Dapat dukungan dari pengurus Budi Utomo dan Insulit. Di Surabaya datang dukungan dari Cipto Mangkusumo yang datang langsung dari klub Kartini Malang dan Semarang. Indis Party datang dari redaktur surat kabar dari sinilah tiga serangkai mengisi perjuangan Indis Party bertemu keberhasilan propaganda itu menjadikan Indis Party memiliki 30 cabang dengan jumlah anggota sebanyak 7.300 orang. Bertanggal 25 Desember 1912, Indis Party menyelenggarakan rapat anggaran dasar yang menetapkan Rusman kepengurusan, visi dan tujuan, dan cara mencapai tujuan partai. Adapun susunan kepengurusan Indis Party
adalah Ketua dijabat oleh Douwe Dekker, Wakil Ketua dijabat Cipto Mangunkusumo, Panitia dijabat oleh Van Ham, Bendahara dijabat oleh Charlie, dan Pembantu dijabat oleh J.R. Agrebek serta Jadi Bangser. Sementara itu, visi dan tujuan Indis Party meliputi membangunkan patriotisme Inders terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup, membentuk kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan, memajukan tanah air Hindia dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka, dan memberikan misi atau cara yang diinginkan Indis Party untuk mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan. Yang pertama, memelihara nasionalisme Hindia. Yang kedua, memberantas rasa kesombongan dan keistimewaan ras. Yang ketiga, memberantas usaha yang membangkitkan kebencian agama dan sekretarisme. Yang keempat, memperkuat daya tahan batin dan kesusilaan rakyat Hindia. Yang kelima, mengusahakan persamaan hal bagi semua rakyat Hindia. Keenam, memperkuat daya rakyat Hindia untuk bertahan dari serangan asing. Yang ketujuh, mengadakan unifikasi, perluasan, pedalaman, dan menghindarkan pengajaran. Yang kedelapan, memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintah. Kesembilan, memperbaiki keadaan ekonomi bagi bangsa Hindia. Lanjut, beberapa atribut yang digunakan oleh Indis Party. Yang pertama, bendera atau panji. Indis Party memiliki bendera atau panji yang berlatar belakang berwarna hitam yang menandakan Hindia belum merdeka. Dengan triwarna pojok kanan atas yang berarti hijau yang artinya tujuan kemakmuran, meliputi merah yang artinya semangat keberanian, dan biru yang artinya kesetiaan terhadap Hindia di pojok kanan atas. Atribut lambang Indis Party memiliki lambang bernuansa gold atau emas, membentuk Krishna di sisi kiri dan Arjuna di sisi kanan. Dengan mengangkat temeng tempat Garuda bertengger bertuliskan Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putu. Selain dengan jalur propaganda Indis Party juga dilancarkan melalui sarana Head the Script yang diterbitkan pertama pada September 1911 dan Harian The Expert yang pertama kali diterbitkan pada Maret 1919. Sebagai organisasi politik, Indis Party juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum kepada pemerintah. Aksi tersebut dilakukan pertama kali pada 25 Desember 1912, namun mendapat penolakan pada 4 Maret 1913. Tidak begitu saja menyerah, Douwe Dekker dan kawan-kawan kemudian melakukan pengajuan kembali pada 5 Maret 1913. Namun ditolak kembali oleh pemerintah pada 11 Maret. Sampai akhirnya pengajuan dilakukan kembali pada 13 Maret 1913 dan kembali ditolak. Menanggapi hal tersebut, Kongres Insulit pada 13 Maret 1913 di Semarang, Douwe Dekker resmi membubarkan Indis Party dan menganjurkan anggotanya bergabung ke Insulit demi keselamatan masing-masing. Meski dibubarkan, perjuangan tokoh Indis tidak berhenti begitu saja. Ketika pemerintahan meminta rakyat Hindia turut menyumbang dana pesta 100 tahun kemerdekaan Belanda pada Juni 1913. Cipto Mangunkusumo dan Surwadi Suryaningrat dan kawan-kawan menanggapinya dengan mendirikan Komite Bumi Putra pada Juni 1913 dalam aksi 3 serangkai yang bergabung dalam Komite Bumi Putra. Mereka menyindir pemerintah The Express. Tulisan pertama 13 Juli 1913 karya Suwardi Suryaningrat berjudul As Ikat Hans Neverlander Was. Tulisan kedua tanggal 26 Juli 1913 The Express ciptaan Mangunkusumo yang berjudul Crowns of Praise. Tulisan ketiga pada 28 Juli 1913 berjudul The Express Surwadi Suryaningrat berjudul Endlur Ellen. Tulisan keempat pada 5 Agustus 1913 The Expert yang berjudul A Few Douwe Dekker on the Helden berjudul Cipto Mangunkusumo dan Surjadi Suryaningrat. Akibat tulisan ini yang menyindir pemerintahan Hindia Belanda,
Ketiganya lantas diasingkan ke Belanda di hari tepat 1 tahun Indische Partij berdiri, yakni 6 September 1913. Sepulangnya dari pengasingan, Cipto Mangunkusumo terus berpolitik dengan menjadi Dewan Rakyat atau Volksraad di tahun 1918. Menjadi orang yang berpengaruh juga bagi NI dan kembali diasingkan di banyak lokasi. Sementara Surwani Soryaningrat dan V. Douwes Dekker mengambil jalur yang sama, yakni mendirikan lembaga pendidikan bernama Taman Siswa dan Kesatrian Institute. Kemudian, Suharyo Suryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman, demikianlah sejarah Indische Partij.